Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Soliha, NPM 2011100320, kelas G, Prodi PGMI, UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Herlin Armi Sesna, MPD. Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman. Tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Kebaikan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Ada 3 tugas manusia dari Allah sebagai pengemban amanah keadilan dalam kemakmuran bumi, atau juga disebut manusia sebagai khalifah Allah. Yang pertama, al-intifaq. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendaya gunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, al-i'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Yang ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang ada di lingkungan sekitar. Sudah banyak kasus yang terjadi dan berdampak pada kerugian besar bagi makhluk hidup. Berikut merupakan beberapa pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, penggundulan hutan. Dampak dari hutan gundul adalah kualitas oksigen yang semakin menurun. Selama ini, tumbuhan berperan penting dalam pembentukan oksigen yang dibutuhkan manusia. Semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, maka semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Hutan gundul juga merupakan penyebab banjir yang sangat besar perannya. Akar pohon atau akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap, sehingga saat datang banjir pun, air banjir itu bisa terserap oleh akar dengan volume yang banyak. Jika hutan telah gundul, akibatnya adalah ketika banjir datang, air banjir itu bisa meluber kemana-mana, sebab tidak terserap oleh akar pohon. Dan masih banyak lagi akibat dari penggundulan hutan, seperti ekosistem menjadi rusak, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Dari dampak membuang sampah sembarangan, seperti akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir. Contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, maka sampah tersebut akan menumpuk di dasar sungai, dan dari situlah akan menyebabkan banjir. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan juga akan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, polusi udara. Ketika polusi udara sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup, karena kekebalan setiap flora dan fauna itu berbeda-beda.
Pencemaran udara juga memiliki dampak terhadap kesehatan seperti gangguan saluran pernapasan. Keempat, perbuatan maksiat. Maksiat merupakan perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia melakukan perbuatan maksiat, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya seperti tanah, longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi manusia, baik yang melakukan perbuatan maksiat maupun yang tidak melakukannya. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam menangani sampah atau biasanya disebut dengan 4R. Yang pertama, reduce. Reduce yaitu mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya, mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik pada setiap belanja barang. Sebaiknya pada saat belanja barang, lebih baik membawa tas dari rumah yang dapat digunakan setiap kali belanja. Atau contoh lain seperti membawa botol minum yang dapat diisi air dari rumah, agar mengurangi penggunaan botol plastik. Yang kedua, reuse. Reuse merupakan kegiatan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Contohnya, menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman. Yang ketiga, recycle, yaitu kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya, memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, dan memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan. Yang keempat, replant. Replant merupakan kegiatan penanaman kembali atau sering juga disebut reboisasi. Contohnya seperti melakukan kegiatan reboisasi hutan mangrove dan pemanfaatan pekarangan secara optimal untuk mengurangi global warming. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.